Pace e bene, saudara-saudari yang terkasih. Ada seorang pastor pernah mengatakan kepada saya yang pada waktu itu saya masih nopis di novisiat Parapat. Katanya bahwa ketika kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan cinta kasih setelah kita menerima komuni kudus, kita telah bersikap tidak hormat pada tubuh Kristus. Pesan ini membuat saya merenungkan kembali apa sebenarnya makna tubuh dan darah Kristus yang saya terima dalam perayaan Ekaristi. Mendengar kata perayaan Ekaristi, spontan kita pasti teringat akan perjamuan terakhir Yesus Kristus bersama para muridnya sebelum Yesus disalibkan dan wafat. Nah, pada saat itu Yesus menetapkan perayaan Ekaristi bagi kita, sakramen Ekaristi bagi kita umat beriman. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, sebuah pesta iman yang meneguhkan kembali pusat hidup kita. Pada hari raya ini, kita diajak untuk merenungkan lebih dalam lagi makna penebusan yang terlaksana melalui pengorbanan hidup Yesus. Kita mengenangkan dan merayakan pengorbanan hidup Yesus itu melalui perayaan Ekaristi yang dapat mempersatukan kita dengan Kristus dan sesama. Saudara-saudara, bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini menggambarkan keagungan dan keluhuran Ekaristi. Dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, Musa mengingatkan bangsa Israel akan perjalanan panjang mereka di padang gurun. Mereka diberi manna, roti dari surga, sebagai tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Namun Musa menekankan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup bukan hanya soal kebutuhan jasmani, yakni soal makanan dan minuman, tetapi terutama soal kesetiaan kepada Allah yang memberi hidup. Kita tahu bahwa bagi manusia, makanan dan minuman menjadi unsur yang sangat vital bagi kehidupan. Namun Yesus melalui sabdanya membedakan dua macam makanan yang dimakan manusia, yakni makanan yang dapat binasa dan makanan yang memberi hidup kekal. Makanan yang dapat binasa artinya makanan yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita sendiri, yang dimakan oleh kita dalam hidup sehari-hari. Sedangkan makanan yang memberi hidup kekal artinya makanan yang memberikan hidup untuk roh. Yesus mengungkapkan bahwa Dia adalah roti hidup. Dalam bacaan kedua, Paulus menegaskan bahwa roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, dan piala yang kita minum adalah persekutuan dengan darahnya. Dengan kata lain, Ekaristi bukan hanya tanda kebersamaan, melainkan sungguh-sungguh kehadiran Kristus yang mempersatukan kita. Melalui Ekaristi, kita tidak hanya bersatu dengan Kristus, tetapi juga dipersatukan satu sama lain sebagai satu tubuh. Gereja bukanlah sekadar kumpulan individu, melainkan sebuah persekutuan yang hidup dari satu roti dan satu piala. Injil Yohanes
membawa kita lebih dalam lagi. Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Pernyataan ini menegaskan bahwa Ekaristi bukan sekadar simbol atau kenangan, melainkan sungguh-sungguh kehadiran Kristus yang memberi hidup kekal. Dengan menerima tubuh dan darahnya, kita memperoleh kekuatan rohani yang melampaui kebutuhan jasmani. Sama seperti manna menopang bangsa Israel di padang gurun, Ekaristi menopang kita dalam perjalanan iman menuju kehidupan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan makna Ekaristi. Ekaristi adalah sumber kekuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi tantangan, baik dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, masalah pribadi, bahkan dalam pergumulan iman kita. Ekaristi hadir sebagai makanan rohani yang meneguhkan kita, memberi energi baru, dan mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kristus sendiri menyertai kita. Ekaristi adalah tanda kesatuan. Dunia kita sering terpecah oleh perbedaan suku, budaya, bahasa, bahkan pandangan politik. Namun di altar yang suci ini, semua perbedaan itu dilebur dalam satu tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam persaudaraan sejati, saling mengasihi, dan membangun gereja sebagai satu tubuh. Ekaristi mengajarkan kita untuk tidak egois, melainkan berbagi hidup dengan sesama. Ekaristi adalah janji hidup kekal. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan bahwa tujuan akhir hidup bukan hanya di dunia ini, melainkan persatuan abadi dengan Allah. Ekaristi adalah jaminan bahwa kita akan hidup bersamanya selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai penutup, perayaan Ekaristi sebagai kenangan akan pemberian diri Yesus, tubuh dan darahnya, tidaklah selesai sebagai ritual dan simbol di altar, melainkan mengalir sebagai Ekaristi konkret yang terus-menerus lewat cara hidup kita sehari-hari sebagai umat beriman. Konkretnya, bagaimana kita semakin setia, merindukan dan menimba rahmat Ekaristi, belajar dari pemberian diri dan pengorbanan hidup Yesus yang dikenangkan melalui simbol roti dan anggur yang dibagi-bagikan itu. Semoga kita juga semakin murah hati untuk berbagi dalam hidup kita sehari-hari, semakin gigih dan tekun menghadirkan Tuhan dalam setiap perjuangan, kesulitan, tantangan, keberhasilan, dan situasi-situasi lain dalam hidup kita, sehingga kita merasakan jaminan hidup kekal itu melalui sukacita dan kegembiraan hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin.